Ini adalah kisah kembang Kamboja yang tumbuh harum, mekar, dan bercabang dua. Bunga itu tumbuh di tempat yang tak lain dan tak bukan, ialah di astana. Bagi orang Sunda, astana disebut sebagai pemakaman. Dikisahkan ada sepasang kekasih yang sedang menimba ilmu. Mereka saling menyemangati, saling bertukar surat untuk berkomunikasi. Begitu indah masa-masa yang mereka lalui bersama dalam perasaan cinta. Ahmad dan Mar'ah, itulah nama sepasang kekasih yang saling jatuh hati. Meski jarang bertemu karena jarak asrama yang cukup jauh, mereka tetap bahagia menjalani. Setiap hari, mereka selalu berharap untuk bisa bertemu demi mengobati rasa rindu dalam hati. Tapi pada suatu ketika, Ahmad ditugaskan untuk menimba ilmu di tempat yang begitu jauh. Mendengar itu, Mar'ah merasa begitu tak kuasa menahan tangis dan berat untuk merelakan. Dengan air mata yang deras dan suara yang lirih, Mar'ah berkata, "Jika kamu sudah tiba di sana, segera kirim surat kepadaku. Aku menunggumu." Ahmad yang mendengarnya tersenyum sambil mencoba menenangkan suasana hati Mar'ah. Dengan lembut Ahmad menjawab, "Aku tidak mungkin melupakan orang yang sangat aku cintai." Mar'ah tersipu malu. Tangis dan senyum menyatu melepas keberangkatan Ahmad. Waktu demi waktu, mereka terpisah jauh. Jika mereka rindu, mereka saling mengirim surat. Dan tiba-tiba, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka. Mar'ah mendapat pesan dari orang tuanya untuk segera pulang ke rumah. Setibanya Mar'ah di rumah, betapa terkejutnya dia melihat seorang laki-laki yang tak dikenalnya tersenyum padanya. Orang tua Mar'ah mulai menjelaskan apa yang tengah terjadi di rumahnya itu. "Nah, sudah datang laki-laki yang melamarmu. Kami sudah menerimanya. Dia orang kaya. Dia akan membahagiakanmu." Seperti mimpi buruk terjadi pada hidupnya. Menangis terseduh-seduh dan betapa sakit hatinya. Perjodohan yang sama sekali tidak dia inginkan. Namun, demi rasa bakti Mar'ah kepada orang tuanya, meski dia tidak menyukai laki-laki yang akan menjadi suaminya, ia tetap mencoba ikhlas menerima takdirnya. Di tempat yang jauh Ahmad menimba ilmu, mendengar kabar yang tak ingin dia dengar. Betapa hancur hati Ahmad karena akan ditinggal orang yang sangat ia cintai, menikah dengan orang lain. Ahmad sangat terluka dan terpukul hatinya, sehingga dia jatuh sakit yang parah. Sebelum Ahmad menghembuskan nafas terakhirnya, ia menulis surat untuk Mar'ah. "Untuk Mar'ah, maafkan aku yang sudah lancang menulis surat ini. Aku turut bahagia atas pernikahanmu. Terima kasih sudah pernah memberiku kebahagiaan.
tapi aku tak sanggup menahan sakit hati ini sendiri. Maka aku akan pergi jauh dan membawa rasa sakit hati ini bersamaku. Aku punya permintaan terakhir untukmu. Jika kamu sudah membaca surat ini, mintalah izin kepada suamimu untuk datang menemui dan mendoakanku di tempat peristirahatanku, agar aku bisa merasa bahagia kembali karena telah berjumpa denganmu. Tak terasa, air matanya deras menetes, membasahi surat yang dia pegang. Kemudian, Mar'ah langsung bicara kepada suaminya dan memberikan surat itu kepada suaminya. Meski ia belum memiliki perasaan cinta kepada suaminya itu, Mar'ah tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kewajibannya adalah untuk selalu berkata jujur kepada suaminya. Mar'ah berkata, "Suamiku, Ahmad mengirim surat kepadaku. Aku ingin bertemu dengannya. Izinkan aku untuk menemuinya di tempat peristirahatan terakhirnya." Meski dengan hati yang berat, karena demi permintaan istrinya, akhirnya dia mengizinkan dan mengantar Mar'ah untuk menemui mantan kekasihnya. Ketika sudah tiba, Mar'ah langsung tersungkur lemas dan sedih sekali. Pertemuan yang ia dambakan sudah dibatasi oleh batu nisan. Mar'ah dan suaminya mendoakan Ahmad sesuai permintaan Ahmad. Namun ternyata setelah hari itu, Mar'ah selalu memikirkan betapa bersalahnya dia kepada Ahmad. Sakit hati, rasa menyesal, dan rasa bersalah membuat Mar'ah jatuh sakit. Sakit yang parah. Hingga akhirnya ia menyusul Ahmad. Tapi sebelum Mar'ah menghembuskan nafas terakhirnya, Mar'ah menitipkan pesan kepada suaminya. "Suamiku, maafkan aku. Aku tidak sanggup menahan sakit hati ini sendiri. Terima kasih sudah menerimaku. Jika aku pergi, izinkan aku, ikhlaskan aku untuk dimakamkan di sisi Ahmad." Meski berat, suaminya tetap menerima permintaan istrinya. Dan sesuai pesan, Mar'ah dimakamkan di sisi makam Ahmad. Dan akhirnya, kembang Kamboja tumbuh mekar dan bercabang dua. Hal apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Cinta tidak terikat hanya sebatas dunia dan kematian saja. Jika memang cinta itu benar-benar ditakdirkan untuk bersatu, cinta itu akan tetap bersama sampai kita menuju surga.